Pemirsa, walau pemerintah sempat mengimbau untuk tidak mudik menggunakan sepeda motor, namun hal itu tidak mengurangi lonjakan pemudik roda 2. Dan pemirsa, kami memiliki tips bagi Anda yang akan mudik dengan sepeda motor agar selamat sampai di tujuan. Dan berikut liputannya. Kendaraan roda 2 masih menjadi salah satu angkutan lebaran yang paling diminati. Namun karena potensi kecelakaan yang tinggi, pemerintah sempat mengimbau agar masyarakat tidak menggunakan sepeda motor saat mudik. Walau begitu, volume pemudik roda 2 masih tetap tinggi karena dianggap lebih ekonomis. Nah, bagi Anda yang mudik menggunakan roda 2, sebaiknya Anda memperhatikan seluruh aspek keselamatan agar nyaman di perjalanan. Sebelum mudik, pastikan sepeda motor dalam kondisi baik. Periksa ban motor, fungsi rem, lampu, kelistrikan, dan juga klakson. Sepeda motor juga harus dilengkapi standar kelengkapan seperti spion, plat nomor kendaraan, dan knalpot standar. Jangan lupa membawa identitas serta surat kelengkapan kendaraan. Gunakan helm yang berstandar nasional, sarung tangan, jaket pelindung, serta alas kaki atau sepatu yang nyaman. Saat berkendara, Anda juga wajib memperhatikan serta mematuhi rambu lalu lintas agar terhindar dari kecelakaan. Jika mudik dengan roda 2, bawalah barang secukupnya. Kelebihan muatan akan semakin meningkatkan resiko kecelakaan. Hal yang tak kalah penting adalah menjaga kondisi fisik pengemudi serta penumpang. Rasa lelah dapat menimbulkan stres serta hilangnya konsentrasi yang berpotensi pada kecelakaan. Oke, di standar safety itu maksimal 4 jam kita berkendara. Maksimal. Tapi juga tergantung kebugaran ya. Ada yang relatifnya itu per 2 jam ya. Idealnya per 2 jam kita istirahat, relax, stretching. Ya mungkin juga dibarengi dengan waktunya kita istirahat untuk sholat, untuk makan siang ya. Jadi kalau kita punya prepare waktu, berangkat dari rumah sampai ke kampung halaman, kita tahu durasinya berapa jam, kita harus punya manajemen waktunya. Demi kenyamanan dan keselamatan, pemudik roda 2 juga disarankan untuk menghindari perjalanan di malam hari. Dari Jakarta, Wenda Nura, Suliali Santoso, Pandu Priyohaji, Ade Supriyatna, iNews melaporkan. Ya, tak hanya roda 2 pemirsa, pemudik yang menggunakan kendaraan roda 4 juga harus mempersiapkan diri dengan matang untuk menempuh perjalanan mudiknya. Dan berikut sejumlah tipsnya untuk Anda. Pemirsa, salah satu hal identik yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia menjelang Lebaran adalah mudik ke kampung halaman. Nah, bagi Anda yang berencana untuk mudik, khususnya menggunakan kendaraan pribadi roda 4, ada sejumlah hal yang wajib Anda perhatikan. Sebelum melakukan perjalanan jauh, Anda bisa memastikan kendaraan Anda dalam kondisi prima. Anda bisa datang ke bengkel terdekat sesuai dengan domisili Anda. Ya Pak, kan saya berencana mudik ke Surabaya Pak. Lantas apa saja Pak yang harus diperhatikan, yang harus dicek agar perjalanan mudik saya aman? Oke, pertama Mbak yang diperhatikan adalah satu rem ya Mbak, harus diperiksa. Kedua ban ya. Ban ini kondisi seperti apa ya. Kalau memang udah halus ya sebaiknya ganti karena perjalanan jauh. Itu penting. Kedua Mbak, air radiator. Selanjutnya air aki seperti ini ya Mbak. Ini airnya harus perhatikan nih radiatornya. Ini harus diperhatikan Mbak sebelum jalan. Terus nggak kalah pentingnya adalah AC mobilnya Mbak. AC mobil. AC itu sangat apa ya Mbak dibilang krusial, kebutuhan pokok lah ya Mbak ya. Karena apa antisipasi
Kalau nanti perjalanan jauh ini tiba-tiba kita membawa keluarga, AC bermasalah di jalan, nah itu yang harus kita hindarkan. Oke, lantas bagusnya tuh Pak, berapa ini Pak, ngeceknya sebelum hari keberangkatan, jeda waktunya tuh berapa lama Pak? Usahakan 2 minggu sebelum hari H. Kenapa begitu? Karena nanti kalau antisipasi Mbak, kalau mungkin ada sesuatu hal yang kurang pas atau mungkin ada kurang-kurang enak kan bisa masih komplain ke bengkel gitu kan. Jadi masih ada jeda waktu lah, jangan sampai yang terjadi besok pulang, hari ini masuk bengkel, nanti kalau ya antisipasi sih, kalau nggak ada masalah nggak apa-apa, kalau ada masalah nanti udah di jalan, bengkel udah tutup, repot kan. Oke, tadi Bapak ada tips-tips nggak Pak, bagi masyarakat seperti saya gitu yang mudik menggunakan kendaraan pribadi roda 4 sendiri, khususnya terkait dengan ya keadaan mobilnya sendiri Pak? Oh, tip-tip yang paling ringan kan ada filter Mbak di dalam ya, AC ya. Filter AC itu bisa dibersihin sendiri. Nanti mungkin tak kasih tahu lah ya cara apa, nanti tak kasih, itu tip yang paling ringan. Bisa kita lakukan sendiri tanpa bengkel, bisa juga. Ya pemirsa, selain memastikan kondisi kendaraan Anda dalam keadaan prima, saya memiliki sejumlah tips lain nih bagi Anda yang hendak mudik menggunakan kendaraan pribadi roda 4. Yang pertama adalah pastikan kondisi dari pengendara dalam keadaan yang fit dan juga prima. Selanjutnya, jangan lupa nih membawa bekal untuk sahur ataupun buka ketika sedang dalam perjalanan. Nah yang ketiga, ini juga perlu nih diperhatikan adalah Anda harus mengisi terlebih dahulu bensin, kemudian juga kartu elektronik atau e-tol sebelum berangkat mudik. Dan yang terakhir adalah ini nih yang sering ketinggalan, menyiapkan uang cash untuk berjaga-jaga. Nah pemirsa, saya sudah siap untuk mudik ke kampung halaman. Pemirsa harus selalu ingat untuk menjaga stamina apabila mengantuk ataupun lelah, menepilah terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Dari Jakarta, Yasminata Nialeman, iNews melaporkan.